Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Ansarullah, staf asisten dari Departemen Biokimia, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Pada video kali ini saya akan memperagakan beberapa tes-tes yang terkait dengan sistem gastroenterohepatologi, dimulai dari karakteristik dari empedu, bagaimana mengukur bilirubin, sampai kepada beberapa macam tes fungsi hati. Beberapa tujuan pembelajaran pada topik kali ini adalah mahasiswa mampu memahami aspek laboratorium daripada biokimia empedu, termasuk ke dalamnya adalah bagaimana karakteristik fisik daripada empedu, bagaimana kita mengidentifikasi empedu menggunakan emulsifikasi, mengidentifikasi pigmen empedu, dan mengidentifikasi garam empedu. Kemudian biokimia daripada bilirubin, bagaimana melakukan quantitative measurement atau pengukuran secara kuantitatif menggunakan bilirubin, dan kita akan membahas juga 3 macam tes fungsi hati, yaitu alanin transaminase, aspartat transaminase, dan alkalin fosfatase. Sebagai pendahuluan bahwasanya hati atau liver kita itu memiliki banyak fungsi, dan liver itu merupakan pusat metabolisme yang ada di dalam tubuh. Pusat metabolisme dalam hal ini dia menjalankan fungsi uptake nutrisi dari makanan, absorpsi usus, kemudian menjalankan metabolisme termasuk ke dalamnya bagaimana biosintesis, storage atau penyimpanan, dan conversion and degradation, dan bagaimana melakukan supply atau mengedarkan nutrisi-nutrisi yang telah di metabolisme tadi dari dalam hati keluar ke hati ke jaringan-jaringan ekstrahepatik, dan bagaimana melakukan detoksifikasi dan biotransformasi. Ini nanti fungsi keempat akan banyak dibicarakan di bagian farmakologi. Nah, kita masuk pada subtopik yang pertama, yaitu biokimia daripada empedu. Jadi empedu itu merupakan suatu cairan yang alkaline, yang basa, kemudian berwarna kuning atau agak kehijauan, dan dihasilkan oleh hati dan disimpan di vesika velea atau kandung empedu. Nah, prosesnya jadi empedu itu sebenarnya adalah nama umum daripada empedu. Empedu itu merupakan derivat kolesterol. Jadi kolesterol, sisa-sisa kolesterol yang tidak dimetabolisme lagi, yang tidak digunakan di dalam hati, itu akan mengalami reaksi konjugasi. Nah, dia akan mengalami reaksi konjugasi, dia akan mengalami reaksi konversi menjadi primary bile acids atau asam empedu yang primer. Nah, asam empedu primer ini itu dia belum bisa larut di dalam air, sehingga kalau dia dikeluarkan ke dalam usus itu akan sangat mengganggu karena dia tidak larut dalam air. Sehingga kita memerlukan reaksi konjugasi. Jadi tadi ini satu adalah reaksi konversi, kemudian kedua ini adalah konjugasi. Jadi primary bile acid akan dikonjugasikan menjadi garam empedu. Jadi di sini sudah ada 2 istilah. Ada primary bile acid atau asam empedu primer, dan ada bile salts atau garam empedu. Nah, jadi ini adalah 2 istilah yang berbeda. Kalau asam empedu itu dia belum larut dalam air, sedangkan garam empedu itu sudah larut di dalam air karena dia sudah mengalami konjugasi. Nah, kemudian garam empedu ini akan masuk ke dalam sistem biliaris kita, disimpan di gallbladder, dan akan diekskresikan dalam bentuk empedu. Jadi sudah ada 3 istilah: asam empedu, garam empedu, dan empedu. Nah, apa bedanya masing-masing ini? Nah, kita lihat komponen daripada empedu itu yang paling banyak adalah air. Kenapa air? Karena dia sudah dikonjugasikan, sudah ada bile salt di situ, sudah ada garam empedu. Garam empedu ini merupakan bentuk terkonjugasi dari asam empedu. Oke, jadi asam empedu dikonjugasikan membentuk garam empedu. Garam empedu kemudian bersama-sama dengan pigmen empedu itu akan keluar ke usus kita dalam bentuk bile atau empedu. Nah, kita lihat komposisinya. Komposisi daripada empedu itu ada air yang paling banyak, ada garam empedu, dan ada bilirubin.
bilirubin ini adalah pigmen empedu. Jadi kalau ada bilang pigmen empedu, ada bilang garam empedu, tidak usah bingung lagi. Kalau dikatakan pigmen empedu berarti bilirubin. Apa maksudnya pigmen empedu? Pigmen empedu itu adalah komposisi yang akan memberikan warna pada sampel empedu kita. Nah, kemudian juga yang paling penting ada HCO3. Kenapa mesti penting HCO3? HCO3 ini memiliki peranan dalam hal membasahkan hasil-hasil pencernaan yang dari lambung. Kita tahu lambung mengandung HCl. HCl itu sangat asam. Karena HCl itu sangat asam, sedangkan mukosa daripada usus halus kita, mulai dari duodenum itu tidak kuat asam. Sehingga kita membutuhkan molekul-molekul yang dapat membasahkan, yaitu HCO3. Jadi cairan yang kita ambil dari duodenum dibandingkan dengan cairan yang kita ambil dari lambung, itu pH-nya akan jauh berbeda. Di lambung itu mungkin sekitaran 2 atau 3 pH-nya, sedangkan pada duodenum atau usus di bawahnya itu akan lebih basah. Nah, ini fungsi daripada HCO3. Nah, di sini kita lihat apa yang terjadi pada empedu apabila dia sudah masuk ke usus halus. Nah, garam empedu ini ya, yang bentuk terkonjugasi itu akan didekonjugasi lagi. Ya, karena dia ceritanya sudah sampai di usus, maka dia akan didekonjugasi, dilepaskan sehingga dia menjadi primary bile acid lagi. Kemudian oleh bakteri-bakteri komensal yang ada di usus itu, dia akan dirubah menjadi secondary bile acid. Kemudian akan diekskresikan masuk ke dalam feses, dan ada yang sebagian kecil akan mengalami resorpsi di usus besar masuk ke siklus enterohepatik. Nah, ini adalah proses pembentukan daripada primary bile acid. Jadi ingat, ini adalah bentuk unconjugatednya, bentuk yang tidak terkonjugasi. Di sini ada dua, ada asam senodeoksikolik, ada asam kolik. Nah, kemudian garam empedu itu adalah bentuk yang terkonjugasinya, di mana asam kolik tadi itu akan dirubah menjadi kolil koenzim A, kemudian akan mengalami konjugasi. Konjugasi itu artinya ditambahkan strukturnya. Lihat, ini struktur awal di sini. Kemudian ini struktur akhirnya, ditambahkan taurin dan glisin. Itu namanya konjugasi. Nah, kalau sudah ada taurin dan glisinnya ini, maka struktur ini taurokolik dengan glikokolik itu akan larut di dalam air sehingga memudahkan untuk proses ekskresi. Nah, ini adalah bile acid and bile salts-nya. Nah, ini perbedaan saja. Di sini ada primary bile acid, ada cholic acid, secondary ini ada bile salt, ada glycocholic dan taurocholic. Ini ditegaskan kembali, bile salt itu sama dengan conjugated bile acid. Kita masuk pada eksperimen tentang karakteristik fisik daripada empedu. Nah, karakteristik fisiknya mulai dari warnanya. Warnanya itu dark green atau hijau gelap, atau mungkin bisa berwarna coklat kekuningan atau kuning kecoklatan. Di sini kita bisa lihat ini sampel empedu. Ya, ini normal semua sampel empedunya. Kemudian odor atau baunya itu bau amis. Kemudian konsistensinya itu pekat. Kita lihat di sini ya, berwarna pekat. Kemudian pH-nya itu adalah berkisar antara 8 sampai 8,6. Kemudian ada specific gravity atau berat jenisnya itu sekitar 1,01 sampai 1,011. Nah, pada percobaan kali ini kita akan melihat dan mengamati sifat-sifat fisis dan reaksi pada sampel empedu. Langkah yang pertama adalah kita siapkan alat dan bahan, yakni ada tabung reaksi, kemudian pipet tetes, dan termometer. Kemudian untuk mengukur berat jenis kita menggunakan urinometer atau hidrometer. Untuk mengukur pH kita gunakan indikator universal dan sampel empedu yang kita ingin periksa. Langkah yang pertama adalah kita amati warna pada empedu.
kita ambil satu tabung reaksi, kemudian kita pipetkan kurang lebih 2 ml empedu ke dalam tabung. Setelah itu kita amati warnanya, kemudian juga bau serta konsistensinya. Dapat diamati bahwa warna yang kita bisa lihat adalah hijau kecoklatan dengan bau amis serta konsistensi yang pekat. Selanjutnya kita mengukur pH sampel empedu. Langkah yang pertama adalah kita ambil strip pH lalu kita celupkan strip pH tersebut ke dalam sampel empedu yang berada di dalam tabung reaksi. Kita celupkan hingga semua indikator warna terendam dan kita tunggu kurang lebih 1 menit. Setelah didiamkan selama 1 menit, kita angkat strip pH, lalu kita ambil tisu dan kita keringkan. Setelah dikeringkan, kita ambil indikator universal. Setelah itu kita lakukan pencocokan warna untuk mengukur pH sampel empedu. Pada hasil pencocokan ini kita bisa mengamati bahwa warna yang cocok dengan sampel berada pada pH 8 sampai dengan 9. pH empedu yang normal berada pada range 7,8 sampai 8,6. Selanjutnya kita mengukur berat jenis sampel empedu. Ini adalah urinometer atau hidrometer yang akan kita gunakan. Nampak pada bagian bawah ada pemberat. Kemudian pada bagian atas terdapat beberapa skala. Ada skala 10, 20 dan seterusnya. Kemudian juga terdapat suhu tera, suhu tera yang menunjukkan angka 15 derajat Celcius. Untuk cara pengukuran daripada berat jenis, kita perhatikan permukaan cairan berada pada skala berapa. Sebagai contoh, jika permukaan cairan atau permukaan sampel empedu berada pada skala 20 atau angka 20, maka berat jenis ukur atau BJ ukur yang kita baca adalah 1,020. Prosedur kerja untuk pemeriksaan berat jenis sampel empedu ialah yang pertama kita letakkan gelas ukur 25 ml pada tempat yang rata. Setelah itu kita tuang sampel empedu secukupnya pada tabung tersebut hingga kira-kira membuat urinometer bisa terapung. Sebelum pengukuran berat jenis, kita ukur terlebih dahulu suhu daripada sampel empedu yang ingin kita periksa menggunakan termometer. Kita celupkan masuk, lalu kita ukur berapa suhu sampel empedu tersebut. Nampak pada termometer hasil pengukuran sekitar 25 derajat Celcius. Kemudian kita angkat termometer, lalu kita apungkan urinometer. Kita masukkan dengan cara memutar urinometer.
hingga terapung dengan sempurna. Setelah itu kita lihat permukaan cairan berada pada skala berapa pada alat urinometer. Nampak hasil pengukuran berat jenis menunjukkan skala 20, artinya 1,00 ditambah 0,020 sama dengan 1,020. Setelah menentukan BJ ukur, kita ukur BJ empedu yang sesungguhnya. Menggunakan rumus, BJ sesungguhnya sama dengan berat jenis ukur ditambah suhu cairan dikurang suhu tera dibagi 3 dikali 0,001. Kemudian kita mau mengidentifikasi empedu menggunakan tes emulsifikasi. Nah, tes ini tujuannya adalah untuk mengamati bahwasanya bile atau empedu itu memiliki efek emulsifier, bisa sebagai emulsifier. Nah, kita tahu bahwasanya empedu itu mengandung garam empedu, dan garam empedu di kuliah teori sudah disebutkan bahwasanya garam empedu ini berfungsi untuk proses absorpsi daripada lipid yang kita makan. Nah, proses kerjanya kita sediakan 2 tabung. Tabung A kita isi minyak, ya, dan minyak ini merepresentasikan lipid. Kemudian kita isi air. Tabung B kita isi minyak 9 ml air dan 1 ml empedu. Kemudian kita kocok. Kita lihat, kita bandingkan kedua ini. Nah, coba kita lihat di sini, ya. Di tabung pertama airnya fat globule atau droplet lemak, ini butiran-butiran lemaknya itu ukurannya besar-besar. Sedangkan yang mengandung empedu kita lihat dia halus butiran lemaknya. Nah, ini adalah gambar yang lebih jelas. Kita lihat. Ini adalah fat droplet, bandingkan ini pada air ukurannya lebih besar. Sedangkan yang ada empedunya ini kecil. Nah, inilah fungsi daripada empedu sebagai emulsifikasi. Jadi proses di dalam usus itu terjadi kurang lebih seperti ini. Ketika kita makan lemak misalnya, lemak dengan ukuran globul yang besar-besar, datanglah garam empedu itu akan memecah fat globul yang ukurannya besar-besar ini menjadi ukuran yang kecil. Ukuran-ukuran yang kecil inilah yang dapat diserap atau diabsorpsi oleh usus kita. Kalau ukurannya sebesar ini itu tidak bisa diabsorpsi oleh usus kita, sehingga kita memerlukan emulsifier. Emulsifier yang natural yang ada di tubuh kita adalah garam empedu. Percobaan emulsi dengan empedu. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahan, yaitu tabung reaksi yang bersih dan kering beserta raknya. Kemudian pipet tetes. Dan untuk bahannya adalah minyak serta aquades dan sampel empedu pekat. Prosedur kerja, langkah yang pertama adalah kita siapkan 1 buah tabung reaksi yang bersih dan kering. Kita pipetkan 1 ml minyak. Kemudian kita masukkan 10 ml aquades. Selanjutnya, kita ambil 1 tabung reaksi yang bersih dan kering lainnya. Kemudian ke dalam tabung yang kedua, kita masukkan 1 ml minyak. Kemudian kita masukkan 9 ml aquades ke dalam tabung tersebut. Setelah itu, kita masukkan 1 ml empedu.
kedua tabung tadi dikocok kuat-kuat dan ditempatkan untuk beberapa lama di rak tabung reaksi. Setelah didiamkan beberapa lama, maka kita dapat mengamati perbedaan di antara kedua tabung. Tabung pertama yang berisi minyak dan air, kita lihat masih terpisah, sementara pada tabung kedua yang mengandung 1 ml empedu, maka terbentuk emulsi. Nah, selanjutnya adalah bagaimana mengidentifikasi bile pigment atau pigmen empedu. Nah, pigmen empedu yang dimaksud di sini adalah bilirubin. Tentu adalah bilirubin 2. Nah, apa itu bilirubin 2? Bilirubin 2 itu adalah bilirubin yang telah mengalami konjugasi. Jadi secara singkatnya, apapun bahan-bahan aktif yang sifatnya tidak larut di dalam air, kalau dia sudah melewati hati, masuk ke empedu, itu pasti sudah mengalami konjugasi. Sehingga bilirubin 2 ini sering juga kita sebut sebagai conjugated bile acid. Nah, ada 4 tes yang bisa kita gunakan. Ada tes Mellin, Rosenbach, Smith, dan Vandenberg. Di sini bisa dibaca. Tes Mellin itu reagennya kita mengandung HNO3. Tes Rosenbach itu tetap juga HNO3, tetapi dengan beberapa modifikasi nanti kita perhatikan. Kemudian ada tes Smith, ini mengandung iodin. Dan ada Vandenberg, ini mengandung diazo. Reagen diazo ini merupakan dasar untuk penentuan bilirubin di dalam darah secara kuantitatif. Yang pertama tes Mellin. Tes Mellin ini kita menggunakan HNO3 pekat ditambah dengan empedu. Kemudian kita lihat akan terbentuk warna biru, jadi bervariasi ya. Warna biru, ungu ataupun merah. Di sini kita lihat, di sini ada ini ini sampel yang agak rusak, tetapi kita masih bisa lihat di sini ada warna merah terbentuk ya, cincin warna merah. Nah, ini adalah tes Mellin. Ini interpretasinya kalau ada warna merah berarti ini mengindikasikan adanya pigmen empedu atau bilirubin 2. Percobaan untuk mengidentifikasi pigmen empedu. Yang pertama, tes Mellin. Alat yang dibutuhkan adalah tabung reaksi dan pipet tetes. Kemudian bahan ialah HNO3 pekat. Kemudian sampel empedu yang encer dan pekat. Prosedur kerja, langkah yang pertama adalah kita ambil satu tabung reaksi yang bersih dan kering. Kemudian kita pipetkan asam nitrat pekat secukupnya. Setelah itu, kita masukkan empedu pekat sebanyak 2 ml secara hati-hati. Kita masukkan secara hati-hati hingga membentuk lapisan bawah. Setelah penambahan 2 ml empedu pada larutan asam nitrat pekat, maka kita bisa mengamati adanya suatu cincin berwarna merah pada batas antara kedua larutan tersebut. Kita lanjutkan dengan tes pada empedu yang encer. Kita ambil satu tabung reaksi dan kita pipetkan asam nitrat pekat.
Kemudian kita masukkan 2 ml empedu encer. Kita pipetkan secara hati-hati dan kita amati apakah ada cincin yang terbentuk. Setelah penambahan empedu encer 2 ml pada asam nitrat pekat, kita dapat mengamati bahwa tidak terbentuk cincin berwarna biru, violet, sampai merah pada batas di antara kedua larutan tersebut. Nah, Rosenbach ini merupakan modifikasi dari tes Mellin sebelumnya. Kalau tes Mellin itu kita agak sulit melihat di tabung reaksi karena dia pekat. Nah, ini kita teteskan ke kertas saring. Nah, di sini kita lihat ada gradasi warna. Di sini bisa warna biru, bisa warna ungu, dan warna merah. Di sini di tengah kita lihat ada warna merah. Nah, ini adalah hasil tes yang positif. Rosenbach test positif, interpretasinya terdapat bile pigment atau pigmen empedu. Percobaan untuk mengidentifikasi pigmen empedu yang kedua, yakni modifikasi dari tes Mellin, yaitu tes Rosenbach. Alat yang kita butuhkan ialah tabung reaksi, pipet tetes, cawan Petri, kertas saring, dan untuk bahannya adalah HNO3 pekat serta Aquades, dan sampel empedu pekat yang kita ingin periksa. Langkah yang pertama adalah ambillah sepotong kertas saring, letakkan pada cawan Petri, kemudian kita basahi dengan Aquades. Setelah itu, kita teteskan beberapa tetes empedu di atas kertas saring yang telah dibasahi. Setelah dilakukan penetesan asam nitrat pekat, maka kita bisa mengamati terbentuknya gradasi warna merah di bagian tengah. Nah, untuk tes Smith ini kita menggunakan iodin dalam alkohol, konsentrasinya 0,5%. Kita katakan positif tes ini apabila terbentuk warna merah kecoklatan atau dark green. Ya, di sini kita bisa lihat ya. Ada merah di sini warna di bagian tengah ini. Di sini juga lebih jelas. Ini ada dark green di sini. Ini juga lebih jelas. Ini adalah sampel yang positif untuk Smith test. Tes Smith. Alat dan bahan adalah tabung reaksi, pipet tetes, kemudian iodium 0,5% dalam alkohol, serta sampel empedu yang encer. Prosedur kerja yang pertama, kita ambil satu tabung reaksi yang bersih dan kering. Setelah itu, kita masukkan empedu yang sudah diencerkan. Setelah itu, kita tetesi larutan iodium 0,5% dalam alkohol. Setelah penambahan larutan iodium 0,5% ke dalam empedu yang sudah diencerkan, maka kita dapat mengamati terbentuknya cincin berwarna agak kehijauan di bagian tengah atau pada batas kedua larutan. Kemudian Vandenberg reaction atau tes Vandenberg, ini kita menggunakan reagen diazo. Reagen diazo ini kita campurkan dengan 1 ml empedu dengan 10 ml air. Reaksi ini merupakan dasar untuk menentukan konsentrasi bilirubin yang ada di dalam serumnya kita. Ya, jadi di sini bilirubin 2 bereaksi dengan reagen diazo, dia akan menjadi asobilirubin. Asobilirubin itu
tergantung kondisinya. Bisa dia warna purple ungu, bisa warna biru, bisa warna pink, merah, ataupun pada praktikum ini kita bisa lihat ada warna kompleks yang berwarna putih di sini kita bisa amati. Ini adalah Vandenberg reaction. Percobaan identifikasi pigmen empedu, yaitu reaksi Vandenberg. Alat dan bahan yang diperlukan adalah tabung reaksi, pipet tetes, kemudian aquades, empedu pekat, dan reagen diazo Ehrlich. Prosedur kerja, langkah yang pertama adalah kita ambil satu tabung reaksi, kemudian kita masukkan 1 ml empedu, serta 10 ml air, kemudian dicampur. Setelah dicampur, kita tambahkan 1 ml reagen diazo dari Ehrlich yang segar. Lalu kita perhatikan warna yang timbul. Reaksi ini merupakan dasar penentuan bilirubin dalam serum. Ini adalah summary ringkasan daripada tes-tes yang tadi, bisa digunakan untuk membantu Anda mengingat-ingat kembali tes-tes untuk mengidentifikasi pigmen empedu. Selanjutnya adalah identifikasi garam empedu yang kita sebut sebagai metode pattern cover atau pattern cover test. Nah, jadi selain garam empedu ini, selain bisa kita deteksi menggunakan menggunakan emulsifikasi, bisa juga kita deteksi dengan tes pattern cover. Nah, pada tes pattern cover ini kita menggunakan asam sulfat 2 mili, 2 cc, kemudian kita tambahkan pada tes yang sebelumnya kita sudah tambahkan asam empedu dengan sukrosa. Nah, di sini kita bisa lihat ada teramati warna merah ya, cincin warna merah, berarti ini adalah positif. Nah, ini sebagai suplemen juga ada namanya high test untuk mendeteksi garam empedu, jadi bisa pattern cover, bisa high test. Ini kita menggunakan powdered sulfur di sini ya. Jadi sulfur yang kita gunakan. Nah, prinsipnya bahwasanya garam empedu itu bahwasanya sulfur pada kontrol yang negatif itu akan mengapung di atas cairan. Sedangkan pada sampel yang mengandung garam empedu itu akan turun, akan tenggelam. Kalau ada endapan di dasar tabung kita lihat seperti ini, maka ini dikatakan high test positif. Kita masuk pada subtopik yang kedua, yaitu biokimia daripada bilirubin. Nah, bilirubin sebelumnya tadi kita sudah katakan merupakan pigmen empedu. Nah, bilirubin ini merupakan pigmen yang berwarna kekuningan dan sebenarnya dia merupakan hasil degradasi daripada sel darah merah kita. Kita tahu sel darah merah kita akan bersirkulasi selama 120 hari. Kemudian setelah 120 hari itu dia akan masuk ke sistem retikuloendotelial sistem. Kemudian dia akan mengalami oksigenasi hemnya ya menjadi biliverdin. Kemudian oleh biliverdin reduktase akan dirubah menjadi bilirubin. Nah, bilirubin yang ada di pembuluh darah kita itu sejatinya normalnya adalah bilirubin 1 atau bilirubin yang unconjugated. Bilirubin yang unconjugated ini tidak larut di dalam air sehingga dia membutuhkan transporter yaitu albumin. Nah, albumin akan mengantar bilirubin ini masuk ke dalam hati, kemudian bilirubin yang ada di dalam hati ini akan dirubah atau dikonjugasikan menjadi bilirubin diglukuronida. Bilirubin diglukuronida inilah yang akan masuk ke dalam empedu yang menjadi bilirubin 2 atau bilirubin unconjugated, itu sama semua istilahnya dan akan mengalami proses yang sama seperti empedu. Nah, ini adalah beberapa istilah saja. Ada bilirubin 1, bilirubin 2 ini adalah istilah lama. Bilirubin 1 kalau baca di textbook itu sering disebut sebagai unconjugated bilirubin.
atau mungkin secara laboratorium, dan ini yang akan kita bahas lebih banyak nantinya tentang bilirubin indirect, dan ada non-water soluble bilirubin. Nah, kalau bilirubin 2, conjugated bilirubin atau bilirubin diglucuronida atau bilirubin direct atau water soluble bilirubin. Nah, kemudian ada beberapa derivat bilirubin yang ada di usus. Ketika bilirubin 2 sudah masuk ke usus, conjugated bilirubin, kita tahu di usus itu banyak bakteri-bakteri flora normal yang komensal. Nah, bakteri-bakteri ini akan mengoksidasi bilirubin conjugated tadi ini menjadi urobilinogen, ya, menjadi urobilinogen, menjadi juga sterkobilinogen. Nah, urobilinogen ini 50%-nya akan direabsorpsi masuk ke darah dan akan dibuang melalui ginjal, sehingga di ginjal nanti itu akan ada yang kita sebut sebagai urobilin. Nah, urobilin itu nanti yang akan memberi warna juga pada urinnya kita. Dan sisanya dari 50% itu ada yang masuk ke dalam stool atau feses kita, dan ada yang masuk lagi ya, dibuang dalam bentuk urobilin. Sekarang kita masuk ke praktikumnya, yaitu bagaimana menentukan kuantitatif atau pengukuran secara kuantitatif daripada bilirubin di dalam serum. Ada berbagai macam tes yang sudah dikembangkan. Yang tadi kita sudah bahas tentang Ehrlich dan Van den Berg, itu dia menggunakan reagen DSA atau diazotized sulfanylic acid. Kemudian ada Malloy dan Evelyn, itu menggunakan 50% metanol sebagai akselerator. Dan sekarang yang akan kita praktikumkan adalah Jędrzejczyk and Grove, ya. Jadi apa beda-bedanya ini semua? Jadi pada awalnya ini dia hanya menggunakan reagen DSA. Ternyata DSA tidak bisa mendeteksi kedua jenis bilirubin 1 dan 2, makanya kita perlukan akselerator. Nah, akseleratornya ini bisa metanol sesuai dengan Malloy dan Evelyn, dan yang paling sensitif dan spesifik itu menggunakan kafein yang terkandung dalam kopi, kafein benzoat sebagai akselerator atau pemercepat reaksi. Nah, ini perbedaan antara conjugated bilirubin dan unconjugated bilirubin. Dari sisi polaritasnya, kalau conjugated dia polar, karena dia polar maka dia water soluble. Sedangkan unconjugated bilirubin karena dia tidak polar maka dia lipid soluble. Nah, lokasinya, kalau conjugated bilirubin itu ada di empedu dan gastrointestinal tract bagian bawah. Kalau unconjugated itu ada di plasma. Jadi ketika ditemukan conjugated bilirubin di dalam plasma, berarti itu menandakan ada masalah pada liver kita. Kemudian deteksinya, kalau conjugated bilirubin deteksinya bisa directly, makanya kita conjugated bilirubin ini sering kita sebut sebagai bilirubin direct atau bilirubin direct. Kalau unconjugated bilirubin itu deteksinya indirectly, secara tidak langsung. Nah, karena ini directly, bisa secara langsung menggunakan reagen DSA, kita sebut conjugated bilirubin itu bilirubin direct, tidak membutuhkan akselerator. Sedangkan unconjugated itu memerlukan akselerator. Akseleratornya apa? Itu tadi kafein. Jadi kalau misalnya ada suatu tes, masukkan laboran memasukkan akselerator, berarti yang ingin dia periksa sejatinya adalah unconjugated bilirubin, bukan conjugated bilirubin. Karena kalau conjugated bilirubin tanpa akselerator pun itu bisa terdeteksi. Nah, kalau pengukurannya, kalau conjugated bilirubin itu dia diukur. Kalau unconjugated bilirubin itu cukup dikalkulasikan saja, ada rumusnya. Total bilirubin dikurang conjugated bilirubin itu akan menghasilkan unconjugated bilirubin. Percobaan menyatakan garam empedu dengan pattern cover test. Alat dan bahan yang dibutuhkan ialah tabung reaksi, pipet tetes, sukrosa 5%, asam sulfat pekat, dan empedu encer. Prosedur kerja, langkah yang pertama, kita ambil satu buah tabung reaksi dan kita masukkan 3 ml empedu yang sebelumnya telah diencerkan.
Lalu kita pipetkan 5 tetes larutan sukrosa 5%. Tuangkan 2 ml asam sulfat pekat perlahan-lahan sehingga membentuk lapisan bawah. Kemudian kita perhatikan warna cincin yang terbentuk pada batas kedua larutan. Nah, ini adalah praktikumnya tentang Jędrzejczyk and Grove method. Di sini ada total bilirubin total. Bilirubin total itu maksudnya adalah bilirubin direct ditambah indirect. Kemudian direaksikan dengan reagen DSA dengan akselerator dan tanpa akselerator. Jadi kalau kita mau mengukur misalnya bilirubin unconjugated, maka kita harus tambahkan akselerator. Nah, kalau kita hanya ingin mengukur bilirubin conjugated, maka tanpa akselerator. Nah, sehingga apa? Tadi kembali ke konsepnya, kalau bilirubin unconjugated itu calculated. Kita harus menghitung total bilirubin dikurang conjugated bilirubin. Nah, ini bilirubin unconjugated sama dengan total bilirubin dikurang conjugated bilirubin. Nah, ini adalah mekanismenya. Kita sediakan satu kuvet, kemudian kita inkubasi 10 menit, kita tambahkan Vehling, kemudian inkubasi lagi dan ukur absorbansinya dan seterusnya. Ingat kembali, kalau kita ingin mengukur unconjugated, kita pakai akselerator. Kalau cuma conjugated, tanpa akselerator. Normalnya total bilirubin itu rumusnya absorbansi dikali 10,8. Normalnya adalah kurang 1,1 mg per desiliter, sedangkan bilirubin direct itu kurang dari 0,25. Apabila bilirubin kita meningkat di dalam darah, maka kita bisa mengamati dari plasmanya kita itu akan berwarna kuning seperti ini. Ya. Ini menandakan bahwa ini adalah sampel yang mengandung bilirubin yang tinggi. Sedangkan kita bisa lihat di skleranya, di bagian mata kita lihat. Ini bisa kuning matanya oleh karena penumpukan bilirubin di dalam darah. Kondisi inilah yang kita sering sebut sebagai ikterik, atau mungkin bahasa awamnya adalah penyakit kuning. Nah, kalau sampelnya yang kuning kita sebut sampel ikterik. Kalau matanya kuning kita katakan sklera yang ikterik. Ini adalah pemeriksaan fisik sederhana yang kita bisa amati untuk mengarahkan kita terhadap kecurigaan ada tidaknya gangguan metabolisme bilirubin. Jadi kalau sudah kuning seperti ini, pikirkan untuk mengambil pemeriksaan bilirubin. Kemudian penyebab kuning tadi itu bisa dibagi menjadi 3. Ada penyebab prehepatik, ada penyebab hepatik, dan ada penyebab poshepatik. Penyebab prehepatik paling banyak oleh karena gangguan pada sel darah merah. Misalnya dia ada anemia hemolitik, misalnya malaria. Nah, pada penyakit malaria itu juga bisa kuning. Tetapi kuningnya diakibatkan penyebab prehepatik, yaitu anemia hemolitik. Nah, kalau penyebabnya adalah prehepatik, tentu yang akan meningkat adalah bilirubin indirect. Jadi yang akan meningkat adalah bilirubin indirect. Oke, itu adalah untuk prehepatik. Kalau penyebabnya hepatik, yaitu di hati, misalnya ada hepatitis, atau mungkin pasiennya adalah peminum alkohol yang kronik, sehingga muncullah sirosis hepatis, atau bahkan misalnya dia ada riwayat hepatitis B tidak terobati, lama-kelamaan dia berubah menjadi HCC, atau hepatoseluler karsinoma, kanker hati,
maka itu semua adalah penyakit-penyakit di hepatik. Ya, di sini bisa ada viral akibat virus, ada hepatitis, ada obat-obatan, ya, ada sirosis, dan bisa ada tumor tadi saya sebutkan. Pada kasus hepatik ini tidak spesifik, bisa meningkat bilirubin indirectnya, bisa juga meningkat bilirubin directnya. Nah, sedangkan yang post hepatik itu paling banyak diakibatkan oleh obstruktif. Penyebab-penyebab obstruksi, apa itu obstruksi? Sumbatan. Misalnya ada batu empedu menyumbat di sini. Kalau dia menyumbat, otomatis bilirubinnya tidak keluar ke ampulla vateri di sini. Jadi tidak keluar. Kalau dia tidak keluar di sini, kalau tidak keluar dia di sini, bilirubinnya terhambat, tentu bilirubin yang directnya akan terjadi aliran balik ke hati. Dari hati dia akan masuk ke pembuluh darah. Jadi di serum kita bisa menilai peningkatan bilirubin direct oleh karena adanya obstruksi. Nah, ini adalah tipe-tipe, ini ilustrasi lagi yang lebih bagus. Prehepatik, misalnya anemia hemolitik, ada thalassemia, ada autoimmune disease, ada transfusion reaction, tapi ini jarang. Paling banyak kita penyebab jaundice atau ikterik prehepatik itu adalah oleh karena malaria. Kemudian ada penyebab hepatik, ada hepatitis, kanker, sirosis, penyakit-penyakit kongenital atau penyakit bawaan lahir, kemudian obat-obatan. Kemudian ada yang poshepatik juga. Poshepatik paling banyak oleh karena batu atau mungkin ada tumor pada daerah pankreas. Tumor pada daerah pankreas mencekik saluran empedu di dekat daripada ampulla vateri, tentu itu akan mengakibatkan juga peningkatan bilirubin direct. Nah, ini adalah interpretasi daripada penilaian bilirubin di urin dan fesesnya kita. Jadi kita bisa mengambil 2 sampel urin dan feses untuk menilai bilirubinnya. Nah, di sini bisa lihat aturan-aturannya dan bisa dianalisis nanti pada saat praktikum. Nah, ini gambaran lagi tabel prehepatik, hepatik, dan poshepatik. Di sini masing-masing ada contohnya. Nah, ini adalah perubahan warna daripada feses, ya. Jadi bisa dideteksi kalau fesesnya mengarah ke sini berarti abnormal, kalau mengarah ke sini berarti abnormal juga. Yang normal ini ada yang 3 gradasi warna. Topik yang terakhir adalah tes fungsi hati, ya. Jadi tes fungsi hati ini kita bagi menjadi 3. Ada untuk tes fungsi hati untuk menilai fungsi ekskresi, yaitu bilirubin total dan bilirubin direct. Kemudian fungsi biosintesisnya, yaitu total protein, albumin, dan seruloplasmin. Dan menilai ada atau tidaknya injuri ke hati, ada tidaknya trauma pada hati. Itu biasanya kita lakukan serum enzyme test. Ya, inilah yang akan kita pelajari, HST, ALT, dan ALP. Nah, ini adalah liver enzyme, ALT, AST, kemudian GGT kita tidak pelajari, ada ALP juga. Ini adalah keseluruhan daripada tes fungsi hati. Jadi tes fungsi hati bukan cuma AST, ALT, ALP, tetapi juga bilirubin dan direct bilirubin itu fungsi hati, tes fungsi hati untuk menilai ekskresinya, seperti itu. Nah, serum enzyme test di sini ada 3 yang akan dipraktikumkan. Ada aspartat aminotransaminase atau AST, atau sering juga istilah klinik di rumah sakit adalah serum glutamic oxaloacetic transaminases atau SGOT. Kalau ALT, alanin aminotransferase, nama lainnya itu adalah serum glutamic pyruvic transaminases atau SGPT. Itu banyak ALT ini banyak konsentrasinya di mitokondria, dan ALP ini banyak dan spesifik di canaliculi biliaris. Jadi kalau ada masalah di empedu, misalnya ada batu empedu, maka ALP-nya yang akan meningkat. Oke, jadi AST atau SGOT itu akan banyak kita dapatkan di sitoplasma dan mitokondria. Ya, jadi kita perhatikan gambar ini. Ini di sitoplasma kita bisa lihat ada aspartat aminotransaminase, juga ada di mitokondria. Kemudian untuk ALT itu banyak di mitokondria dan ALP banyak di canaliculi biliaris. Sehingga kalau ada injuri pada sel hepar kita, hepatosit kita, maka yang paling pertama
yang akan kemungkinan meningkat itu adalah SGOT. Kalau sudah lama sampai di mitokondria, tentu SGPT-nya meningkat. Kalau ALP-nya meningkat, kita bisa curiga mengarah ke penyakit-penyakit saluran empedu, entah itu ada batu empedu atau ada infeksi inflamasi pada empedu, radang pada saluran empedu, itu bisa kita lakukan dengan ALP. Nah, ini adalah skematik saja. Kita lihat AST. AST itu dua tempat, ada di C cytoplasm dan ada di mitokondrial. Ya, kemudian ALT itu banyak di mitokondria. ALP kita lihat yang warna hijau ini banyak di kanalikuli biliar, dan GGT itu banyak, gamma glutamic transferase itu banyak di mikrosom. Tetapi ini spesifik untuk obat toksisitas alkohol. Percobaan bilirubin dengan metode Jędrusik dan Groth. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam percobaan ini. Untuk bahan, yang pertama adalah larutan A yang berisi sulfenic acid. Kemudian larutan B yang berisi akselerator. Larutan C yang berisi larutan Fehling 2. Dan larutan D yang berisi sodium nitrat. Juga kita membutuhkan natrium klorida dengan konsentrasi 0,9%. Untuk alat-alat, yang pertama adalah 4 buah tabung reaksi yang kita beri label masing-masing untuk bilirubin total, blanko, dan sampel. Kemudian bilirubin direct, sampel, dan blanko. Kemudian mikropipet ukuran 200 mikroliter dan 1000 mikroliter. Lalu mikrotips biru dan kuning. Lalu untuk mengukur absorbansi kita menggunakan kuvet dan alat spektrofotometer. Sampel yang digunakan dalam percobaan ini adalah sampel serum. Prosedur kerja yang pertama adalah kita pipetkan 200 mikroliter larutan A atau sulfenic acid ke dalam keempat tabung reaksi. Setelah itu, kita beri 1 tetes larutan D atau sodium nitrat pada tabung bilirubin direct yang berisi sampel dan bilirubin total yang berisi sampel. Selanjutnya, kita pipetkan 1 ml larutan B atau akselerator ke dalam bilirubin total, sampel maupun blanko.
Langkah selanjutnya ialah kita masukkan 2 ml natrium klorida 0,9% ke dalam tabung bilirubin direct sampel maupun belangko. Kemudian, pada keempat tabung reaksi tersebut, kita pipetkan sampel serum sebanyak 200 mikroliter. Kemudian, campurkan keempat tabung reaksi tersebut masing-masing agar semua sampel dan reagen menjadi homogen. Selanjutnya adalah kita inkubasi tabung tersebut. Untuk bilirubin direct, kita inkubasi pada waktu 5 menit pada temperatur kamar. Setelah itu, kita pindahkan ke dalam kufet dan kita ukur absorbansinya. Untuk bilirubin total, kita inkubasi selama 10 menit pada temperatur ruang. Setelah kita inkubasi selama 5 menit, pindahkan isi tabung bilirubin direct ke dalam kufet. Setelah memindahkan, jangan sampai tertukar antara sampel dan belangko. Kemudian, kita ukur absorbansi pada panjang gelombang 546 nanometer. Setelah diinkubasi selama 10 menit bilirubin total, kemudian kita tambahkan masing-masing 1 ml larutan C atau Vehling 2 ke dalam kedua tabung tersebut.
Campur dan inkubasi kedua tabung tersebut selama 5 menit pada temperatur ruang. Setelah diinkubasi selama 5 menit pada temperatur ruang, maka kita pindahkan tabung bilirubin total baik blanko maupun sampel ke dalam 2 kuvet yang berbeda. Sekali lagi, jangan sampai kuvet yang berisi blanko dan sampel tertukar. Hindari untuk memberikan label pada kuvet karena akan membuat dinding kuvet menjadi kotor dan akan membuat bias pada pengukuran absorbansi menggunakan spektrofotometer. Langkah selanjutnya adalah kita ukur absorbansi sampel terhadap blanko pada panjang gelombang 578 nanometer. Prosedur kerja pengukuran absorbansi bilirubin direct. Langkah yang pertama adalah kita atur panjang gelombang pada 546 nanometer. Kita tekan set NM. Lalu kita tuliskan 546 nm. Lalu tekan enter. Setelah itu kita buka penutup spektrofotometer, lalu kita masukkan blanko, kuvet yang berisi blanko. Selanjutnya, kita tekan measure blank. Lalu, kita buka kembali penutup spektrofotometer dan kita masukkan kuvet yang berisi sampel pada sel pertama. Kemudian, kita klik tombol sel 1 dan kita lihat berapa absorbansi yang terukur. Dengan langkah yang sama, kita lakukan pengukuran absorbansi untuk bilirubin total. Kita atur panjang gelombang pada 578 nm. Lalu, kita masukkan blanko. Kemudian kita tekan measure blank. Setelah itu kita masukkan kuvet yang berisi sampel ke dalam sel 1. Lalu kita klik tombol 1 dan kita catat berapa absorbansi yang terukur pada layar. Nah, yang pertama adalah enzim aminotransferase yaitu AST atau SGOT. Nah, AST dan SGOT ini prinsipnya sebenarnya adalah
kita pakai aspartat dan 2-oksoglutarat. Kemudian dengan enzim AST, aspartat transaminase itu tadi, akan merubah ini menjadi glutamat dan oksaloasetat. Kemudian glutamat dan oksaloasetat ini dengan malat dehidrogenase itu akan dirubah menjadi malat dan NAD. Di sini dia membutuhkan NADH. Nah, yang penting diketahui dari sini, dari prinsipnya adalah apa yang diperiksa oleh spektrofotometer. Yang diperiksa adalah penurunan NADH. Semakin menurun NADH, semakin tinggi semakin tinggi aktivitas daripada AST. Jadi itu yang akan dideteksi oleh spektrofotometer. Yang kedua adalah ALT atau SGPT. Kalau ALT sesuai namanya alanin, kita menggunakan alanin, oleh enzim ALT dirubah menjadi glutamat. Prinsipnya sama, yang diperiksa oleh spektrofotometer adalah penurunan konsentrasi NADH. Makin menurun NADH, makin tinggi ALT-nya. Ini adalah prinsipnya. Kemudian bagaimana cara menghitung konsentrasi daripada enzim tersebut? Jadi kita melakukan pengukuran absorbansi secara serial pada menit pertama, kedua, ketiga, sampai keempat. Kemudian kita hitung kecepatan penurunannya. Absorbansi keempat kurang absorbansi ketiga kurang kedua, dan seterusnya. Kemudian kita bagi 3. Nah, hasil daripada ini, rate of NADH decrease ini, kita kalikan dengan faktor koreksi, yaitu 1745, dan bandingkan dengan hasilnya. Tes fungsi hati dengan mengukur enzim alanin transaminase dan aspartat transaminase. Pertama-tama, kita siapkan bahan yang akan digunakan, yakni reagen ALT, reagen AST, serta sampel serum. Adapun alat yang dibutuhkan dalam percobaan ini ialah 2 tabung reaksi yang bersih dan kering, 2 kuvet yang bersih dan kering, kemudian mikropipet ukuran 100 mikroliter dan 1000 mikroliter, serta tipsnya. Prosedur kerja, langkah yang pertama, kita siapkan 2 buah tabung reaksi yang bersih dan kering. Kemudian kita pipetkan 1 ml reagen ALT pada tabung pertama. Setelah itu, pada tabung yang kedua, kita pipetkan 1 ml reagen AST. Inkubasi kedua tabung dalam water bed dengan suhu 37 derajat Celcius selama 1 sampai 5 menit. Setelah diinkubasi pada water bed 37 derajat Celcius, kemudian kita tambahkan 100 mikroliter sampel serum ke dalam kedua tabung tersebut.
Setelah itu, kedua tabung dikocok, kemudian ditransfer ke dalam kuvet yang berbeda. Setelah itu, kita ukur absorbansi kedua kuvet pada alat spektrofotometer dengan panjang gelombang 340 nanometer. Ini adalah hasil pengukuran absorbansi untuk enzim alanin transaminase. Dan ini adalah hasil pengukuran absorbansi untuk enzim aspartat transaminase. Yang terakhir adalah alkalin fosfatase. Alkalin fosfatase ini kita menggunakan PNPP atau pennitropenyl fosfat. Ini adalah yang colorless sifatnya, ALP. Kemudian PO4 ditambah nitrofenol. Pada kondisi atau lingkungan yang basah dia akan berubah menjadi warna kuning. Nah, warna kuning inilah yang akan kita ukur secara spektrofotometrik. Nah, sama seperti metode perhitungan dengan AST dan ALT. Untuk ALP juga sama. Kita hitung dengan serial 1, 2, 3, dan 4 menit. Tetapi bedakan bahwasanya pada praktikum ini kita menggunakan makro sampel dan mikro sampel. Perhatikan rumusnya, kita harus sesuaikan dengan sampel yang kita gunakan. Kalau makro pakai rumus makro, kalau mikro pakai rumus mikro. Kemudian sesuai juga pembacaan hasil harus sesuai dengan temperatur inkubasi yang kita lakukan. Kalau kita inkubasi sampelnya di suhu 25, nilainya sekian, kalau 30 sekian, kalau 37 sekian. Nah, ini adalah beberapa mengulang kembali penyakit-penyakit yang ada di hati, bisa oleh karena prehepatik atau hemolisis, bisa karena hepatoseluler, bisa karena kolestasis. Kolestasis ini sama seperti poshepatik. Nah, ini adalah diferensial diagnosis daripada laboratoriumnya. Kalau hemolitik ada bagaimana featuresnya, kolestatik bagaimana, kalau hepatoseluler seperti apa. Ini dapat diamati nanti pada saat praktikum. Ini juga sama, jika ada kerusakan pada hepatoseluler, maka yang pertama yang kita pikir adalah kemungkinan peningkatan AST dan ALT. Kenapa? Karena AST itu banyak di sitoplasma, yang itu akan mudah sekali lepas, dan ALT banyak di mitokondria. Kalau misalnya penyebabnya adalah obstruksi, terutama di saluran empedu, kita bisa berpikir untuk alkalin fosfatase atau ALP. Kalau alkohol abuse, bisa GGT, gamma glutamil transferase. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan pada tes fungsi hati adalah yang pertama, tes fungsi hati yang abnormal tidak selamanya mengindikasikan penyakit hati. Dan sebaliknya, tes fungsi hati yang normal tidak selalu mengeksklud atau tidak selalu mengeluarkan kemungkinan adanya penyakit hati. Jadi ini perlu perhatian. Sehingga nanti akan dipelajari lebih lanjut di blog gastroenterohepatologi dari bagian patologi klinik. Akan ada pembagian masing-masing. Konsentrasi ini, berapa. Kemudian perhatikan bahwa sampel serum tidak boleh terhemolisis. Kemudian juga tes fungsi hati ini harus betul-betul diperhatikan jumlah
sampelnya, kemudian juga penyimpanannya seperti apa. Dianjurkan menyimpan di suhu 2-8 derajat Celcius. Kemudian, tes fungsi hati ini tidak boleh dilakukan secara tunggal untuk mendiagnosis ada tidaknya penyakit hati. Tentu harus didahului dengan anamnesis, history taking, kemudian physical examination, pemeriksaan fisik, dan juga kalau perlu dilakukan pemeriksaan penunjang seperti radio imaging atau CT scan ataupun MRI. Alkalin fosfatase. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahan. Yang kita butuhkan adalah reagen alkalin fosfatase, dan sampel yang kita gunakan adalah sampel serum. Untuk alatnya sendiri yaitu kuvet, kemudian mikropipet beserta tipsnya ukuran 500 mikroliter dan 10 mikroliter. Prosedur kerja, langkah yang pertama, ke dalam kuvet kita masukkan 500 mikroliter reagen alkalin fosfatase. Setelah itu, inkubasi 2-3 menit dalam temperatur pemeriksaan yang diinginkan. Setelah diinkubasi, kita pipetkan 10 mikroliter serum ke dalam kuvet tersebut. Segera campurkan dan mulailah perhitungan stopwatch. Lakukan pembacaan setelah menit 1, 2, 3, dan 4. Untuk pemeriksaan alkalin fosfatase, kita bisa menggunakan aplikasi Kinetics pada spektrofotometer. Kita tekan tombol tes. Setelah itu, kita pilih opsi Kinetics. Kemudian kita tekan enter. Selanjutnya kita isikan interval time 1 menit. Interval time berarti spektrofotometer akan mengukur absorbansi secara otomatis dalam kurun waktu setiap 1 menit. Kita klik enter. Setelah itu kita atur runtime atau waktu pengukuran. Jadi kita akan mengukur setiap 1 menit selama 5 menit. Kita tekan 5 menit, kita tuliskan 5 menit. Lalu kita tekan enter. Selanjutnya kita atur panjang gelombang ke 405 nanometer. Setelah itu kita buka penutup spektrofotometer. Kemudian kita masukkan kuvet yang berisi belangko ke dalam sel B. Setelah itu, kuvet yang berisi sampel pada sel 1.
kita tutup spektrofotometer, kemudian kita klik Run Test. Setelah itu, kita klik Measure Blank. Lalu kita klik Measure Sample. Demikian video kali ini tentang praktikum biokimia sistem gastroenterohepatologi. Beberapa hal yang harus diperhatikan, bahwasanya setiap tes memiliki interpretasi khusus, perubahan warna khusus, dan perhatikan beberapa rumus yang terkandung untuk menghitung secara kuantitatif kadar-kadar yang terkait dengan sistem gastroenterohepatologi. Sekian video ini, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.